Kemarin saya lihat ada di sebuah konten yang mengatakan bahwa berdirinya NU itu Ba'alawi ikut cawe-cawe di situ, dan bahkan diklaim oleh seorang Ba'alawi yang sekarang ini memang menjadi sesepuh lah, dan apalagi masuk ke dalam struktural Watim Press. Tapi ini kan perlu diluruskan gitu loh. Apakah pernyataan beliau ini memang terverifikasi atau bukan? Dan saya menemukan sebuah artikel, bahkan di NU Online sendiri, ya, NU Online, yang menanggapi atas kisah berdirinya NU versi Habib Lutfi. Ini sudah ditulis pada tahun 2017. Nah, ini tanggapan yang pertama ini ya. Dalam NU Online edisi 02/02/2017 dimuat artikel berjudul Habib Lutfi ungkap dua ulama penting dalam penentuan berdirinya NU. Bla bla segala macam. Nah, pada pertengahan 2016 dari seorang kiai, penulis mendapat informasi bahwa di internet beredar artikel tentang latar belakang berdirinya NU yang berbeda dengan yang umum. Penulis pun lalu mencari tahu. Alhasil penulis mendapatkan artikel yang dimaksud dalam wmuslimmoderat.com 2015-08, lalu di Utara Bersatu blogspot.do.id 2013-10. Kisah dalam artikel ini bersumber dari Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan, Jawa Tengah. Di bagian akhir sumber kedua ditambah kalimat atau Anda bisa kunjungi www dan sebagainya. Penulis pun mengunjungi alamat website tersebut yang pada intinya didapati informasi serupa. Agar lebih jelas, berikut ini penulis akan cantumkan artikel tersebut sebagaimana aslinya. Habib Lutfi berkisah. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama besar kumpul di Masjidil Haram. Ini sudah tidak tertulis dan harus dicari lagi narasumbernya. Beliau itu menyimpulkan sudah sangat mendesak berdirinya wadah bagi tumbuh kembangnya dan terjaganya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya diistiqorohkan oleh para ulama Haramain, lalu mengutus Kiai Hasyim Asy'ari untuk pulang ke Indonesia agar menemui dua orang di Indonesia. Kalau dua orang ini mengiyakan, jalan terus. Kalau tidak, jangan diteruskan. Dua orang tersebut adalah Al-Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya, Pekalongan, dan Sakuna Mbah Kiai Kholil Bangkalan, Madura. Oleh sebab itu tidak heran jika Muktamar NU yang kelima dilaksanakan di Pekalongan tahun 1930 Masehi untuk menghormati Habib Hasyim yang wafat pada itu. Itu suatu penghormatan yang luar biasa. Tidak heran kalau Pekalongan sampai 2 kali menjadi tuan rumah Muktamar Thoriqoh. Tidak heran karena sudah dari sananya. Kok tahu ini semua sumbernya di mana? Dari seorang yang soleh, Kiai Irfan. Jadi berdirinya NU itu versi Abah Lutfi Yahya seperti itu. Kemudian penulis menceritakan, suatu ketika saya duduk-duduk di dekat Kiai Irfan. Ada juga Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Hadi. Nah, Kiai Irfan ini bertanya kepada saya, artinya kepada penulis, kamu ini siapa? Siapanya Habib Hasyim? Nah, yang menjawab pertanyaan itu adalah Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Hadi. Ini cucunya Habib Hasyim. Nyai. Nah, akhirnya saya diberi wasiat, katanya, mumpung saya masih hidup, tolong catat sejarah ini. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke tempatnya Mbah Kiai Yasin. Kiai Sanusi ikut juga pada waktu itu, dan di situ diiringi oleh Kiai Asnawi Kudus. Terus diantar datang ke Pekalongan.
Lalu bersama Kiai Irfan datang ke kediamannya Habib Hasyim. Begitu Kiai Hasyim Asy'ari duduk, Habib Hasyim langsung berkata, "Kiai Hasyim Asy'ari, silahkan laksanakan niatmu kalau mau membentuk wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya rela, tapi tolong ya, saya jangan ditulis." Begitu wasiat Habib Hasyim. Kiai Hasyim Asy'ari pun merasa lega dan puas. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menuju tempatnya ke Mbah Kiai Kholil Bangkalan. Mbah Kiai Kholil bilang sama Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, "Laksanakan apa niatmu. Saya ridho seperti ridhonya Habib Hasyim. Tapi saya juga minta ya, tolong nama saya jangan ditulis." Lantas Kiai Hasyim Asy'ari bertanya, "Loh, bagaimana Kiai? Kok tidak mau ditulis semua? Ini gimana sih?" Kemudian Mbah Kiai Kholil pun menjawab, "Kalau mau nulis silahkan, tapi dikit aja ya." Nah, itulah tawaduknya Mbah Kiai Ahmad Kholil Bangkalan. Dan ternyata sejarah tersebut juga dicatat oleh Gus Dur, pungkas Kiai Irfan dalam ceritanya. Nah, membaca tulisan di atas, awalnya penulis tertarik, sebab jika informasi itu benar, maka terdapat kisah lain tentang ihwal berdirinya NU yang akan memperkaya penulisan sejarah NU, apalagi bersumber dari seorang tokoh yang membawai Jamiah Thoriqoh. Hanya saja, setelah dicermati tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau, ternyata banyak keganjilan. Artinya di sini cerita yang diceritakan oleh Kiai Haji Irfan ini banyak keganjilan menurut penulis. Bagaimana membedahnya kok ada keganjilan? Nah, dari keganjilan yang ada, penulis berbaik sangka atau husnudon dengan berusaha mencari sumber-sumber pembanding yang mungkin saja ada kaitannya. Nah, disinilah pentingnya mencari informasi-informasi yang eksternal sebagai pembanding dari apa yang kita terima sebagai sebuah informasi sebelum kita menyimpulkannya. Oke. Namun, dari sekian sumber yang penulis telah, tidak ada yang berkaitan, apalagi yang menguatkan. Informasi tersebut telah beredar di media online, bahwa menurut sumber online di atas, informasi itu disampaikan oleh Habib Lutfi pada tahun 2010 Masehi, dalam Harlah NU di Pekalongan. Itu artinya, kurang lebih 6 tahun beredar tentang ihwal pendirian Nahdlatul Ulama. Sementara di pihak lain, atau sepengetahuan penulis, belum ada yang menyanggahnya. Jadi gini, apa yang diceritakan oleh Habib Lutfi ihwal pendirian NU itu, seperti yang diceritakan di atas ini belum ada yang menyangkal. Ya, nah, apakah ini benar atau sebaliknya? Sampai pada akhirnya penulis bertemu dengan beberapa kiai, meskipun tidak dicantumkan namanya, yang menyarankan agar ada tulisan pembanding, sebab menyangkut organisasi dan tokoh-tokoh besar. Kita lanjut ke bagian kedua. Nah, mengenai keganjilan yang dimaksud di tulisan bagian pertama, ya, penulis akan mengurangi secara garis besar saja pada alinea pertama, sebagaimana tertera di atas, dijelaskan. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama besar kumpul di Masjidil Haram. Para ulama itu menyimpulkan sudah sangat mendesak untuk membentuk wadah bagi terjaganya ajaran aswaja. Kemudian ulama Haramain melakukan istiqoroh, lalu mengutus Kiai Hasyim Asy'ari untuk pulang ke Indonesia. Oke ya. Jadi tulisan ini yang pertama, bagian pertama tadi, yang dituturkan atau diceritakan oleh
Habib Lutfi, ihwal pendirinya NU, itu diterangkan lagi di sini. Oke ya, mengenai keganjilan dan sebagainya sampai ke bawah. Nah, sampai di sini, akhirnya timbul pertanyaan, apakah saat peristiwa itu, Kiai Hasyim Asy'ari masih mondok di Mekah atau dalam rangka yang lain? Ya, coba ya kita cerna ya. Ulang lagi ya. Dari peristiwa yang dituturkan oleh Habib Lutfi Yahya soal Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini diutus bla 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 segala macam. Pertanyaannya muncul di sini adalah, apakah saat peristiwa itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari apakah masih mondok di Mekah? Ataupun kalau memang di sana, itu dalam rangka apa? Nah, kalau dikatakan menjelang berdirinya NU, berarti tidak lama selang waktunya dari peristiwa tersebut. Sedangkan di akhir abad, ya, di akhir abad ke-19, yaitu pada tahun 1899, Kiai Hasyim Asy'ari sudah merintis pesantren di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sehingga menjelang berdirinya NU, di paruh awal abad 20, beliau sudah menyandang predikat sebagai ulama besar. Dalam kata lain, saat menjelang berdirinya NU, Kiai Hasyim tidak bermukim di Mekah. Lantas, keberadaan beliau di Mekah, seperti yang dituturkan Habib Lutfi, dalam rangka apa? Apa mungkin dalam rangka yang lain? Misalkan sedang berhaji, tapi ya apa mungkin gitu loh. Sebabnya begini, ini ada yang sebagai alasannya. Yang pertama, beliau sudah menunaikan ibadah haji 2 kali bermukim di Mekah, tahun 1892 Masehi. Beliau dihadiahi naik haji bersama istri oleh Kiai Haji Yakub, guru sekaligus mertuanya. Lalu bermukim di Mekah selama 1 tahun. Kemudian, dalam rentang waktu tahun 1893 Masehi, mondok lagi di Mekah, sampai kembalinya ke tanah air lalu mendirikan pesantren. Kemudian yang kedua, saat itu orang naik haji butuh waktu berbulan-bulan karena naik kapal laut, sehingga posisi beliau adalah pengasuh pesantren dan kondisi Indonesia sedang dijajah Belanda. Nih, perhatikan ya. Karena kemungkinan tersebut di atas rasanya tidak mungkin, penulis mencoba merujukkan pada keterangan Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo, di mana pada 1923 Masehi terjadi pertemuan para ulama di kediaman Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, ini di kawasan Surabaya, Jawa Timur, membahas masalah aliran baru yang anti mazhab. Salah satu hasil pertemuan itu adalah diutusnya 4 orang kiai untuk istiqoroh di setiap makam Wali Songo, serta 4 orang kiai yang diutus ke Madinah. Walaupun dikatakan diutus ke Madinah, bisa saja mampir ke Mekah. Namun, Kiai Asad tidak menyebut kehadiran Kiai Hasyim dalam pertemuan itu, serta tidak menyebut nama-nama kiai yang diutus ke Madinah. Karenanya, sulit diidentifikasi dengan keterangan Habib Lutfi terkait pertemuan ulama di Masjid Haram yang kemudian mengutus Kiai Hasyim pulang ke Indonesia. Nah, menilai uraian penulis di atas ini, mungkin pembaca menilai masih agak remang-remang. Selanjutnya mari kita elaborasikan dengan penjelasan Khairul Anam dalam pertumbuhan dan perkembangan NU. Nah, dalam buku ini tersebut dijelaskan bahwa pada 1924 Masehi ketika pertahanan Syarif Raja Hussein mulai lemah atas serbuan pasukan Abdul Aziz Al-Saud di Hijaz, Kiai Wahab Hasbullah
menyampaikan gagasan kepada Kiai Hasyim selaku guru dan ulama termuka saat itu untuk membentuk wadah bagi ulama aswaja. Mendapat gagasan itu, Kiai Hasyim tidak serta-merta merestuinya. Walau beliau menerima, namun ditanggapi dengan sangat hati-hati, ya. Diulangi lagi ya, bahwa memang Kiai Hasyim Asy'ari ini memang orangnya sangat hati-hati, sangat perfeksionis gitu loh. Sebab jika salah mengambil keputusan bisa berakibat fatal. Menurut Kiai Asad Syamsul Arifin, walau gagasan itu diterima, namun sebagai ide atau wacana, Hadratus Syekh, demikian Kiai Asad memanggil Kiai Hasyim, ingin melapor dulu kepada Allah SWT melalui istikharah. Nah, kenyataan seperti diungkap di atas terbalik dengan sikap Kiai Haji Hasyim, seperti yang diceritakan oleh Habib Lutfi ketika beliau diutus pulang ke Indonesia menemui Habib Hasyim dan Syekh Kona Kholil, yang ternyata beliau berdua menyetujui dengan catatan ini loh. Tapi tolong saya jangan ditulis, hingga akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari pun merasa lega dan puas. Nah, jika informasi ini benar, semestinya Kiai Hasyim langsung mendirikan wadah bagi terjaganya ajaran aswaja tersebut, bukan atas gagasan dari Kiai Haji Wahab. Sebab beliau sudah menerima mandat dari ulama Hadramain serta direstui oleh Syekh Kona Kholil selaku gurunya, atau setidak-tidaknya ketika beliau menerima gagasan dari Kiai Wahab, ya, bak gayung bersambut karena sebelumnya sudah mendapat mandat dan restu. Tapi faktanya Kiai Wahab harus menunggu lama, yakni antara tahun 1924 sampai awal 1926 Masehi untuk mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Khairul Anam dan Kiai Asad menjelaskan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merestui gagasan Kiai Wahab setelah beliau mendapat jawaban dan istikharahnya melalui Isyarah dan Syekh Kona Kholil. Selengkapnya dapat dibaca dalam Pertumbuhan dan Perkembangan NU 1985. Penjelasan di atas kira sudah cukup terang. Agar jadi terang benderang sekarang ini, kita coba mencari kemungkinan lain. Misalkan, mungkin saja peristiwa di Masjid Haram itu terjadi pada tahun 1924 Masehi atau setelah Kiai Wahab menyampaikan gagasannya, dan atau pada tahun 1925 Masehi alias menjelang bulan-bulan berdirinya Nahdlatul Ulama, sebagaimana Habib Lutfi mengatakan menjelang berdirinya NU. Nah, hal ini bisa dijawab sebagai berikut. 1. Pada tahun 1924, sedang terjadi perang antara pasukan penguasa setempat. Raja Hussein menghadapi serbuan pasukan keluarga penguasa Nats Abdul Aziz Al Saud. Apa mungkin dalam situasi perang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah. Belum lagi jika bicara soal alat transportasi yang masih menggunakan kapal laut, tentu saja tidak semudah itu. 2. Sebagaimana uraian di atas, Khairul Anam menulis pada tahun 1924 Masehi, Kiai Wahab menyampaikan gagasan kepada Kiai Hasyim. Dalam rekaman ceramah Kiai Asad Syamsul Arifin yang penulis miliki, beliau menjelaskan pada tahun 1924 Masehi, 2 kali diutus Syekh Kona Kholil menemui Kiai Hasyim di Tebu Ireng, Jombang. Pertama untuk mengantarkan tongkat, yang kedua mengantarkan tasbih untuk kepergiannya yang kedua menemui Kiai Hasyim. Kiai Asad mengatakan tahun 1924 akhir. Ini artinya dalam rentang waktu tahun 1924 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berada di tanah air. Ketiga, kalaupun peristiwa di Masjidil Haram itu terjadi pada tahun 1925 Masehi, di tahun ini tepatnya 24 April,
Syekhona Khalil wafat setelah sebelumnya beliau sakit. Apa mungkin? Anggaplah gini, tahun 1924 Masehi, akhir Kiai Hasyim masih di Tebuireng. Kemudian awal 1925 Masehi, beliau bertolak dari Mekah ke tanah air, lalu menemui Habib Hasyim di Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya menemui Syekhona Khalil di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Nah, gimana coba? Selain persoalan biaya, bagaimana dengan lamanya perjalanan pulang pergi Mekah, Tebuireng, baik perjalanan darat atau ketika naik kapal laut, yang bisa berbulan-bulan, serta tidak mudah. Belum lagi persoalan lain, di tahun 1925 Masehi, Hijaz dikuasai Abdul Aziz Al Saud yang melarang berbagai macam kegiatan aswaja. Ini ada terusannya, tapi coba kita pahami lagi, apakah selama ini memang Abah Lutfiyahnya ini bagaimana ya? Maksud dan tujuan yang sebenarnya gitu loh. Ihwal pendirian Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.